Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novitasari, NIM 2101020065. Di sini saya akan menjelaskan penulisan karya ilmiah atau artikel mengenai pembuatan judul penelitian dan pendahuluan yang memuat unsur latar belakang, fenomena atau research gap, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan literatur pustaka. Yang pertama, latar belakang. Langkah-langkah pembuatan latar belakang. 1. Menemukan masalah di lingkungan kamu. Jangan langsung membuat judul. Dalam artikel atau ilmiah banyak banget nih mahasiswa yang dari awal udah pusing karena langsung menentukan judul terlebih dahulu. Padahal, langkah membuat latar belakang itu harus menentukan terlebih dahulu masalah yang ada di sekitar kita. Yang kedua, data pendukung dapat berupa hasil wawancara dan mungkin hasil observasi dari pengamatan kita. Yang ketiga, setelah kita menemukan masalah seperti pada langkah pertama dan kedua, maka selanjutnya kita dihadapkan untuk mencari solusi yang harus berlandaskan oleh teori-teori yang sudah ada dan akan lebih kuat jika didukung oleh penelitian terdahulu. Yang keempat, kesimpulan di latar belakang itu harus melandasi dari penelitian yang kamu buat. Yang kedua, fenomena atau research gap. Research gap adalah fenomena di mana terdapat kesenjangan hasil dalam penelitian akibat dari adanya bagian yang terlewatkan saat proses analisis. Adapun cara menemukan research gap dalam penelitian. Yang pertama, pilih topik yang menarik. Biasanya nih penelitian akan terasa bosan jika topik yang kita bahas itu kurang menarik. Makanya kita bisa memilih topik yang menarik. Yang kedua, cari pembahasan yang terlewat oleh peneliti terdahulu. Biasanya hal tersebut bisa dilakukan dengan membaca penelitian terdahulu. Jadi kita bisa mengetahui pembahasan apa yang terlewat oleh penelitian terdahulu. Yang ketiga, temukan inkonsistensi dan kekurangan penelitian sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, rumusan masalah. Secara sederhana, rumusan masalah terdiri dari beberapa komponen, dari mengapa hingga bagaimana, yang terkait dengan topik penelitian yang akan dibahas. Tahapan-tahapan cara membuat rumusan masalah yaitu: 1. Disusun secara spesifik, di mana rumusan masalah ini harus mudah dipahami, yaitu tidak perlu menulis kata-kata yang panjang. Rumusan masalah yang panjang tersebut akan menghilangkan esensi dari apa yang akan disampaikan. Yang kedua, menentukan metode penelitian yang sesuai. Umumnya, ada dua jenis metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Yang ketiga, mencari teori yang mendukung metode penelitian. Teori pendukung tersebut dapat ditemukan atau dikumpulkan dari berbagai pengetahuan, data, atau dari penelitian sebelumnya. Yang keempat, melihat fenomena sekeliling. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya fenomena yang ada di sekeliling kita atau lingkungan kita itu bisa dijadikan sebagai rumusan masalah dalam suatu penelitian yang kita buat. Yang kelima, menggunakan 5W+1H. Selanjutnya yang keempat adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Langkah-langkah atau cara membuat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuat tujuan penelitian harus kembali melihat rumusan masalah. Jadi, langkah-langkah yang pertama ini harus berkaitan dengan rumusan masalah yang telah kita buat. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat. Dalam membuat tujuan penelitian, kita harus mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh kata operasional itu adalah mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir itu literatur pustaka. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Supaya studi pustaka bisa dilakukan dengan baik dan benar sekaligus efisien, beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu: 1. Mengetahui dan mencari tahu jenis pustaka yang dibutuhkan. 2. Membaca jenis pustaka yang sudah ditentukan. 3. Melakukan pengkajian. 4. Menyajikan hasil studi kepustakaan.
Cara menulis daftar pustaka yang diambil dari laporan ilmiah itu memiliki urutan, yaitu pertama, nama belakang dan inisial penulis. Selanjutnya, tahun pembuatan ilmiah, judul karya ilmiah, dan jangan lupa menyertakan diakses dari dan URL yang diakses apabila mengambil dari website atau internet. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan saya mengenai penulisan karya ilmiah atau artikel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.